Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Dwi Wibowo, NIM 1917202062, kelas 5 Perbankan Syariah B. Yang terhormat Ibu Visit Suharti selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang sering disebut dengan BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 disebut dengan Undang-Undang BPHTB. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan, Undang-Undang BPHTB menyebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan yang di atasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Agraria serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak atas tanah dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak pakai, hak membuka tanah, hak memungut hasil tanah hutan, dan hak-hak lainnya yang termasuk dalam hak-hak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Materi selanjutnya adalah objek, subjek, dan wajib pajak BPHTB. Objek BPHTB dalam pasal 2 Undang-Undang BPHTB yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut meliputi yang pertama, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembelian dalam lelang, pelaksana putusan hakim yang mempunyai ketentuan hukum tepat, penggabungan usaha, pelebaran usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Sedangkan jenis-jenis hak atas tanah yang diperoleh haknya dikenakan BPHTB sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PBHTB meliputi yang pertama, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas rumah susun, dan hak pengelolaan. Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Di antaranya yang pertama, objek yang diperoleh perwakilan diplomatik, kedua, objek yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, objek yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau kegiatan di luar fungsi dan tugasnya. Yang keempat, objek yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, objek yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam, objek yang diperoleh orang pribadi atau badan karena kepentingan ibadah. Kemudian subjek BPHTB. Yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunannya. Kemudian wajib pajak BPHTB. Subjek pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan yang tertera menjadi wajib pajak
BPHTB apabila dikenakan kewajiban membayar pajak. Materi selanjutnya yaitu tarif, dasar pengenaan, dan cara menghitung BPHTB. Wajib pajak BPHTB dalam pasal 5 Undang-Undang BPHTB menyatakan bahwa tarif BPHTB merupakan tarif tunggal sebesar 5%. Penentuan tarif tunggal ini dimaksud untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan. Dasar pengenaannya yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang BPHTB. Menurut ketentuan pasal 6 ayat 3, bila NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang menjadi dasar pengenaan adalah NPOP PBB, dan apabila NJOP PBB belum ditetapkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 4, besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Materi selanjutnya yaitu cara menghitung BPHTB. Untuk mengetahui besarnya nilai perolehan objek pajak kena pajak adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPOP TKP. Dengan demikian, untuk menghitung besarnya BPHTB terhutang adalah tarif dikalikan dengan NPOPKP atau 5%, kemudian dikalikan dengan hasil NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Ya, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada pajak bumi dan bangunan yang kita tempati untuk kita tinggal sehari-hari, yaitu rumah kita sendiri. Itu juga kita harus mengeluarkan bea pajaknya. Ya, di sini saya sudah mempunyai surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunannya P2 tahun 2021. Ya, di sini itu tertera sudah lengkap ya, ada letak objek pajaknya, terus kemudian ada nama dan alamat wajib pajaknya sendiri, terus kemudian ada berapa luas bumi dan bangunan yang kita tempati, terus itu ada kelas apa. Dan di sini itu tertera NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 sebesar 35.120.000. Kemudian ada NJOP TKP, NJOP tidak kena pajak 10 juta rupiah. Kemudian ada NJOP untuk penghitungan PBB P2 sebesar 25.120.000 dengan tarif 0,1%. PBB P2 yang terhutang itu sebesar 25.120. Jadi pajak bumi dan bangunan P2 yang harus yaitu sebesar 25.120 rupiah. Ya, materi selanjutnya yaitu saat terutang pajak. Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Dengan kata lain, saat terutang pajak BPHTB adalah merupakan saat untuk wajib pajak membayarnya. Ketentuan tata cara pembayaran BPHTB tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 269/PJ/2001 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta fungsi surat setor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disebut SSB, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 09/PJ.6/2001 yang intinya adalah 1. Pembayaran tidak mendasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak. Yang kedua, dibayar dengan menggunakan surat setoran bea atau SSB ke kas negara melalui bank atau kantor pos atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk. Yang ketiga, SBB juga berfungsi sebagai SPOP dan sekaligus digunakan untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kewajiban bayar adalah pada saat 1. Dibuat dan ditandatanganinya aktenya. Yang kedua, pendaftaran hak untuk waris dan hibah waris. Yang ketiga, ditunjukkannya pemenang lelang. Yang keempat, ditandatanganinya SK pemberian hak dalam hal pemberian hak baru. Yang kelima, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Apabila terdapat banyak kesalahan atau kekeliruan saya dalam menyampaikan materi PBHTB, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.